Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang layanan pertanahan yang paling sering dilakukan di kantor pertanahan secara nasional ya. Nah, Sobat ATR BPN ya, di sini saya infokan berdasarkan rekapitulasi jumlah berkas nasional ya, layanan-layanan pertanahan itu sudah dilakukan pengelompokan ya, layanan apa saja yang dilakukan oleh pemohon secara nasional di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, ternyata dari layanan-layanan pertanahan yang dilakukan dalam aplikasi direkap dan dikelompokkan berdasarkan jumlah layanannya. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya informasikan ya. Adapun secara rekapitulasi 20 besar, ada beberapa layanan yang paling sering atau layanan terbanyak yang dilakukan oleh pemohon. Ya, layanan tersebut apa aja? Yang pertama yaitu layanan pengecekan sertifikat. Nah, yang kedua ada layanan peralihan hak karena jual beli. Nah, yang ketiga ada layanan hak tanggungan ataupun sertifikat yang disekolahkan ya, hak tanggungan. Lalu yang keempat ada layanan roya. Nah, yang kelima di sini layanan pengecekan sertifikat lagi, harusnya digabung ya. Nah, tetapi ini data murni dari dashboard. Nah, terus yang keenam ada perubahan hak atas tanah ya, misalnya ada perubahan hak dari hak guna bangunan menjadi hak milik ya. Bahasa umumnya ada peningkatan hak ataupun penurunan hak. Nah, ini. Terus yang ketujuh, layanan pengukuran dan pemetaan kadastral. Yang kedelapan ada layanan pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan ataupun penegasan hak. Yang kesembilan ada informasi nilai tanah atau nilai aset properti. Yang kesepuluh ada layanan peralihan hak karena pewarisan. Nah, ini adalah 10 besar layanan pertanahan yang ada di Indonesia, mulai dari kantor-kantor yang ada di Sumatera sampai di Papua, semuanya direkapitulasi by system secara nasional. Nah, direkap ternyata 10 besar layanan pertanahannya didominasi oleh layanan derivatif atau layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Nah, di sini ada yang peringkat 11 ya, yaitu layanan pemecahan bidang. Ada juga yang nomor 12 pendaftaran SKH. Nah, yang ke-13 informasi zona nilai tanah ya. Yang ke-14 surat keterangan pendaftaran tanah. 15 pemisahan bidang. 16 peralihan hak karena hibah. 17 peralihan hak karena pembagian hak bersama. 18 permohonan SK pemberian hak ya. 19 pendaftaran tanah pertama kali melalui konversi ya, pengakuan ataupun penegasan hak. Yang ke-20 pengukuran ulang dan pemetaan kadastral. Nah, teman-teman, itulah layanan 20 besar layanan terbanyak yang ada di Kementerian ATR BPN secara nasional. Nah, di sini saya juga sampaikan kepada teman-teman jumlah buku tanah secara nasional ya. Di sini ya, ada mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, di sini ada tertampil sebagaimana di layar yang ada di belakang saya ya, yang ada di belakang ataupun samping saya. Nah, di sini berdasarkan data statistik yang ada dalam aplikasi, ternyata jumlah bidang tanah yang terdaftar di Indonesia yang terrecord by system di aplikasi sebanyak 79.191.784
4 bidang, dan itu akan terus bertambah. Nah, teman-teman semuanya ya, saran saya dari data jumlah layanan pertanahan tersebut maupun data jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar alias bersertifikat tersebut ya, yang ada di seluruh Republik Indonesia, yang di seluruh wilayah NKRI, ternyata kita dapat menyimpulkan ya bahwasannya saat ini banyak loh bidang-bidang tanah yang telah terdaftar. Banyak hubungan hukum ataupun perbuatan hukum yang dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang terdaftar. Buktinya peringkat 1-10 ya, layanan terbanyak itu didominasi oleh layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah ya. Karena mau dilakukan misalnya balik nama ataupun sertifikatnya disekolahkan, nah itu kan harus dilakukan pengecekan sertifikat, di mana pengecekan sertifikat merupakan jumlah layanan terbanyak di Indonesia. Nah, di sini untuk itu saya sarankan kepada Anda yang telah memiliki bidang tanah dan tanah Anda telah bersertifikat, ayo segera lakukan pemetaan bidang tanah Anda melalui plotting. Artinya amankan tanah Anda secara digital ya, secara data di kantor pertanahan ya, di plotting sertifikat tanah Anda, sehingga data bidang tanah Anda dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, terus yang kedua, apabila terdapat perubahan data ya, baik data fisik maupun data yuridis, contohnya pemilik tanah ataupun nama yang tertera dalam sertifikat terjadi perubahan, sudah meninggal, ayo segera dilakukan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanahnya, yaitu peralihan hak ataupun balik nama ya. Jadi Anda beli tanah sudah sertifikat, tidak dilakukan balik nama, Anda mau jual lagi, kasihan ya, calon pembeli berikutnya akan susah untuk melakukan proses balik namanya ya. Kenapa? Karena kebanyakan masalah itu karena Anda tidak tertib ya. Ayo segera dilakukan gerakan sadar tertib pertanahan. Ya, ingat ya, partisipasi aktif dan kesadaran kita dalam hal tertib administrasi pertanahan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka melindungi tanah Anda ya, ataupun mempermudah layanan berikutnya ketika Anda melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah ya. Oke, pastikan tanah Anda yang sudah bersertifikat dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku, Survei Tanahku, maupun website bumiatrbpn.go.id. Kurang apa ya, Kementerian ATR BPN sudah menyiapkan tool-tool ya, dan ini langkah yang maju. Saya lihat produk informasi publik ATR BPN sudah memberikan fasilitasnya. Jadi ayo kita bangun secara bersama-sama. Kita jaga sertifikat tanah kita secara data melalui plotting ya. Pastikan sertifikat tanah Anda bisa diakses melalui fitur berkas saya melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Ayo segera download, install, verifikasi akunnya. Ini sangat penting ya. Yang berikutnya ya, jika tanah Anda ya Sobat ATR BPN ternyata belum bersertifikat ya, di sini saya sarankan segera lakukan permohonan sertifikatnya ke kantor pertanahan. Minimal kalau tidak punya biaya ya, di sini Kementerian ATR BPN sedang ada kegiatan program strategis nasional yaitu PTSL. Nah, jika lokasi bidang tanah Anda yang ada di desa ataupun kelurahan masuk dalam penetapan lokasi PTSL, segera berpartisipasi secara aktif untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan PTSL ya. Ini sangat penting. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya channel ini biar tetap semangat. Saya Hendras Budi Paningkat.
terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.